Masalah sengketa warisan tampaknya sering kita dengar, urusan warisan bahkan bisa membuat keluarga jadi bermusuhan. Nah, tentu ini harus dihindari. Bagaimana solusinya? Kita bahas, ada Kaisar Simanungkalit, VP Branding Communication and Client Experience Sun Life Indonesia. Halo Bang Kaisar. Halo. Nah, ini kita bahas topik yang agak sensitif sebenarnya. Benar. Begitu. Nah, kalau ngomongin soal warisan, sering terjadi keributan sampai bikin perpecahan antar saudara begitu. Nah, ribut pembagian tanah, rumah dan lain-lain. Dari hasil pengamatan Bang Kaisar ini, apa yang membuat banyak keluarga tampaknya begitu tabu membicarakan soal warisan dari jauh-jauh hari? Ya, jadi kalau kita ngomong warisan itu ada dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama, pihak yang memberikan warisan. Itu orang tua pasti. Ya. Baru pihak kedua adalah pihak yang menerima warisan. Nah, nanti akan ada pihak ketiga lagi pada saat terjadi sengketa. Nah, memang kalau di Indonesia, kalau kita ngomongin warisan agak tabu. Karena kenapa? Warisan itu kan baru akan dibagi pada saat orang yang memberikan warisan tutup usia. Iya. Jadi nggak akan pernah ngomongin pada saat belum tutup usia. Dan biasanya pembagian warisan itu kan di Indonesia itu jarang dibicarakan secara terbuka. Tiba-tiba ada warisan, kaget mereka, baru ngomongin gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara misalnya gimana sih menghindari konflik agar tidak terjadi sengketa nanti. Nah, kita harus tahu dulu bahwa untuk warisan sendiri itu ada perencanaannya. Nah, perencanaannya bukan bicara warisannya, tetapi bagaimana proses transfer kekayaan atau warisan itu tersebut. Nah, ini sering terjadi di dalam beberapa kasus apabila misalnya orang itu mempunyai warisan sangat banyak. Ya, semakin banyak konflik itu biasanya. Benar, kalau dikit mah nggak konflik. Gitu. Benar. Tapi semakin banyak konflik. Nah, penyebabnya macam-macam. Misalnya contohnya, orang tuanya punya warisan yang sangat besar, nah keluarganya besar. Nah, tetapi keluarganya besar ini kan setiap orang belum tentu ekonominya sama. Benar. Nah, sehingga susah nih memutuskan secara adil gimana nih bagi warisan. Ada ego di sana. Ada ego, biasanya family ego lah gitu. Kalau dulu waktu pada saat dibagiin warisannya, orang tuanya masih ada. Jadi nggak ada yang berani bilang enggak. Tapi pada saat udah orang tutup usia, semuanya bersuara lah. Siapa yang paling berhak. Baru yang kedua, kita harus perhatikan juga warisan ini kan ada hukumnya yang ngatur. Kita harus bisa ngerti juga. Ada hukum perdatanya, kita lihat dari hukum Islamnya atau hukum adatnya. Ya, mau nggak mau harus belajar soal pembagian warisan. Benar. Baik hukumnya atau mungkin ada hukum adat juga ya Bang ya? Benar. Jadi kita harus benar-benar ngerti ini. Baru yang terakhir, biasanya yang jadi sengketa adalah pada saat ahli waris itu ternyata kondisi keuangan keluarganya tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya begini, dikasihlah rumah di daerah Menteng. Nah, sedangkan keluarganya nggak sanggup untuk bayar PBB-nya. Gimana caranya? Itu ada masalah lagi. Jadi masalah lagi. Mau ada juga sulit gitu. Jadi menimbulkan masalah baru. Nah, disayangkan saat ini memang perencanaan warisan ini belum banyak orang yang tahu. Karena mereka berpikir ini kan masih tabu ya. Masa kan udah ngomongin soal warisan saya masih hidup gitu ya. Benar banget, gitu. benar banget. Jadi inilah yang membuat orang itu kadang-kadang agak sembunyi untuk bicara warisan. Padahal wawasan untuk mengatur warisan itu sangat penting. Karena ini bicara proses agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Nah untuk menghindari sengketa, selain tadi memang kita udah sepakat ya bahwa untuk membagikan warisan harus tahu hukum membagikan warisan, baik secara hukum maupun secara hukum adat. Nah, itu juga memang harus dipelajarin. Tapi kira-kira nih Bang, selain harta fisik yang bisa dijadikan warisan, apa kira-kira warisan yang bisa ditinggalkan, yang bisa meminimalisir sengketa, meminimalisir keributan antar saudara gitu, biar nggak pecah hubungan yang tadi harmonis gara-gara harta ribut kan? Benar. Nah, banyak orang berpikir kalau namanya warisan itu adalah segala sesuatu yang bentuknya fisik. Apakah itu rumah, mobil, pabrik dan lain sebagainya. Ada sebenarnya satu lagi yang diwariskan itu akal budi, kepintaran, knowledge, tapi nggak akan pernah jadi sengketa. Nah, tapi ada satu lagi instrumen yang bisa dijadikan sebagai warisan, yaitu asuransi. Jadi orang itu membeli asuransi untuk diwariskan kepada anaknya atau pewarisnya. Dan ini salah satu instrumen warisan yang menurut saya ya sangat minim sengketa karena jelas. Ada yang memanajemen. Ada yang manajemennya. Jadi ada manajemennya. Dan ini secara peraturan juga didukung oleh OJK mengenai ini. Jadi kalau yang ngurus sendiri harus tahu berbagai hukum
pembagian warisan, kalau di asuransi mungkin sudah ada orang yang ngurusin. Iya, gitu karena ya. misalnya kita diwariskan rumah kan. Nah, untuk rumah ini kan kita harus ada surat keterangan bahwa kita ahli warisnya. Oke. Nanti ada proses berikutnya, gimana cara jualnya, gimana baginya. Nah, tapi kalau asuransi kan udah jelas di awal. Pada saat misalnya orang tua itu, misalnya berencana untuk membeli polis asuransi, untuk diwariskan, itu udah jelas siapa ahli warisnya. Dan itu sudah sangat tertera di dalam polis tersebut. Oke, Bang Kaisar gini, kalau ngomongin asuransi, banyak kan sekarang secara berpikiran tradisional, orang itu kalau punya aset maunya fisik, misalnya properti ataupun tanah ya, itu kan harganya naik terus, orang mikirnya begitu. Nah, tapi kenapa mereka harus punya asuransi? Sebenarnya ini lebih kepada gimana kita jeli melakukan diversifikasi warisan itu terhadap si ahli waris ya. Karena bisa jadi ada beberapa orang yang memang ya, misalnya, oh ternyata anak ini cocok untuk diberikan aset dalam bentuk fisik. Tapi ada juga yang mungkin dia lebih butuh misalnya yang warisan itu bisa liquid, cepat diuangkan. Nah, asuransi salah satu instrumen warisan yang bisa cepat diuangkan. Baru yang berikutnya adalah kalau di asuransi itu kan dibandingkan dengan aset yang fisik ya. Selain kita misalnya menyiapkan asuransi untuk ahli waris kita, dengan kita punya asuransi, kita terproteksi loh, diri kita. Tapi kalau Anda punya aset itu tidak memproteksi Anda. Kadang-kadang pada saat ada masalah, aset itu jadi untuk membiayai masalah Anda. Nah, kalau di asuransi enggak. Warisan itu tetap terjaga, karena apabila terjadi apa-apa dengan kita, sudah terproteksi. Nah terakhir Bang, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk merencanakan estate planning? Sebenarnya waktu yang tepat melakukan estate planning adalah pada saat kita tahu bahwa kita cukup memiliki kekayaan untuk kita wariskan. Nah, tapi apabila kita belum mempunyai, kita udah mulai punya perencanaan. Karena kalau kita mau mewariskan dalam bentuk asuransi, kita udah bisa nyicil. Benar. Dari awal, pelan-pelan. Kecuali memang kita diwariskan dengan harta yang banyak ya. Kalau kita udah rencana ini gimana proses transfer kepada ahli waris kita. Tapi kalau kita belum, kita bisa merencanakan sejak dini untuk tujuan masa depan. Nah, itulah yang dikatakan kenapa kita perlu waktu, dan asuransi itu akan memberikan jawaban bagaimana kita sebagai seorang individu, orang yang punya visi untuk memberikan warisan kepada anak kita mulai rencanakan mulai dari sekarang. Perhitungan harta dari awal juga sudah jelas. Pembagiannya jelas. Dan itu sengketanya sangat minim karena jelas. Bahkan pada waktu pencairan untuk misalnya warisan asuransi dalam bentuk UPI ini, kan sudah ada penjaga gawangnya, yaitu kantornya gitu. Kalau bentuk dalam visi kan siapa nih yang sebagai penjaga garisnya nih, hakimnya siapa? Kalau nggak, ini kan perusahaan. Si ahli waris tinggal menunjukkan bahwa dia ahli warisnya dan surat misalnya tutup usia dari pemberi warisan. Jadi mulai sekarang saudara kalau bisa jangan merasa tabu untuk ngomongin warisan, dan tentu saja pintar-pintar diversifikasi. Ya kan, diversifikasi warisan supaya tidak ada keributan di masa depan. Begitu. Terima kasih Bang Kaisar Simoningg Khalid, VP Branding Communication and Client Experience Sun Life Indonesia atas diskusinya. Terima kasih. Terima kasih banyak.